Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah kisah tentang keutamaan sedekah yang diambil dari kitab Mawa'iz Usfuriyah. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang perempuan mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi baginda Nabi kemudian berkata, "Wahai Rasul, doakanlah tanganku ini yang terkena luka bakar agar segera sembuh." Kemudian baginda Nabi bertanya, "Apa hal yang menyebabkan tanganmu terbakar?" Kemudian sang perempuan tersebut menjawab, "Suatu ketika saya tidur, saya bermimpi seakan-akan hari kiamat sudah terjadi. Pintu-pintu surga dibuka, kemudian juga jurang-jurang neraka terlihat, dan ternyata di situ si anak perempuan menemukan sosok ibunya berada di jurang neraka. Kemudian sang ibu itu di situ sedang memegang kain kecil dan juga sepotong makanan. Nah, kainnya ini menjadi penghalang si ibu agar tidak terkena daripada jilatan api neraka. Kemudian sang anak bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, perihal apa yang menyebabkan engkau berada di jurang neraka ini? Padahal semasa hidup engkau ini termasuk wanita solehah dan juga taat kepada suami." Kemudian sang ibu menjawab, "Wahai anakku, semasa hidup aku ini termasuk orang yang pelit, tidak bersedekah, bahkan jarang, kecuali hanya sekali dalam seumur hidup, yaitu sepotong kain ini dan juga sepotong makanan yang saya berikan kepada seorang pengemis." Kemudian si anak bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, di mana bapakku?" Ya. Kemudian dijawab, "Bapakmu adalah termasuk orang yang soleh. Sekarang bapakmu berada di surga." Kemudian sang anak mendapati bapaknya di surga. Ia berada di tepi telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya ini sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Kemudian ia mengambil gelas dari tangan Sayyidina Ali, kemudian mengambilnya dari tangan Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Utsman mengambilnya dari tangan Umar, sedangkan Umar mengambilnya dari tangan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar sendiri mengambil dari tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang anak bertanya, "Wahai bapak, sesungguhnya ibu itu salah seorang perempuan yang taat kepada Allah dan juga taat kepada engkau. Sekarang berada di jurang neraka, sedangkan kamu di sini memberikan air minuman yang segar kepada penghuni surga. Ibu sangat kehausan ya," katanya. "Berilah sedikit atau seteguk air saja." Kemudian sang ayah menjawab, "Wahai anakku, sungguhnya ibumu itu berada di tempat orang-orang yang pelit dan juga orang yang bermaksiat, juga orang yang berdosa. Dan sedangkan air ini Allah haramkan bagi mereka yang pelit, bermaksiat dan juga berdosa." Kemudian dengan paksa si anak mengambil air tersebut dengan telapak tangannya untuk diberikan kepada ibunya yang berada di jurang neraka. Kemudian terdengar suara berseru, bahwasanya suara itu mengatakan, "Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan pelit." Kemudian wanita tersebut bangun dari mimpinya. Ternyata tangannya benar-benar mengering seperti
luka bakar gitu. Kemudian baginda Nabi mendengar cerita wanita tersebut, ya, akhirnya mendoakan si anak tersebut. Kemudian baginda Nabi berkata, "Ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya." Kemudian dengan seketika tangan wanita tersebut sembuh dan kembali seperti semula. Dari peristiwa ini dapat kita ambil bahwasanya benarlah bahwasanya bagi Nabi SAW bersabda bahwasanya as-sadaqatu junnatun minan nar. Bahwasanya sedekah itu adalah penghalang daripada neraka. Jadi sekecil apapun sedekah itu bisa menjadi penghalang daripada api neraka. Bahkan yang sedikit itu lebih baik daripada yang tidak memberi. Jadi sedekahlah mumpung masih bisa, mumpung ada momen, terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang itu semata-mata dari diri saya pribadi. Demikian, wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.